Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian di hari Rabu tanggal 9 April 2025. Kasih karunia Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Kami bersyukur atas hari karunia-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang akan menuntun kami berjalan pada kebenaran-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, ya Roh Kudus. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini terdapat di dalam pertama Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 28. Demikian firman Tuhan, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika ada yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Maka sekarang, anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian, percaya, dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Amin.
Tema perenungan kita pada pagi hari ini, waspadailah penipuan. Saudara-saudara yang kekasih, apa yang terbesit di benak kita tatkala mendengar kata antikristus? Mungkin yang terbayang atau adanya orang-orang yang berlaku kejam terhadap umat Kristen. Barangkali yang kita ingat adalah penganiayaan dan penghambatan terhadap para pengikut Kristus. Ingatan dan bayangan yang demikian tentu tidak keliru. Namun demikian, kita perlu melihat dan menyadari bentuk dan wujud lain. Sebutan antikristus tidak hanya menunjuk kepada orang yang menentang Kristus. Kata anti dalam bahasa Yunani memang arti dasarnya adalah melawan atau menentang. Tetapi kata itu juga bisa berarti di tempat. Jadi antikristus bisa berarti di tempat Kristus atau mengambil tempat Kristus. Sebutan antikristus hanya digunakan oleh penulis surat Yohanes pertama dan 2 Yohanes. Meski demikian, apa yang dimaksudkan dalam sebutan atau istilah itu muncul pada bagian kitab lain dengan sebutan yang berbeda. Misalnya sebutan pembinasa keji, Markus 13 ayat 14, Mesias palsu, Matius 24 ayat 24, seekor binatang, Wahyu 13 ayat 1. Di tengah kehidupan orang Kristen yang disapa penulis surat Yohanes sebagai anak, sedang tersebar ajaran yang menyangkal kealahan Yesus dan menolak sebutan Bapa untuk Allah. Ada anggota jemaat yang memisahkan diri dan sedang memalsukan pengajaran tentang Kristus. Mereka itulah yang mesti diwaspadai. Bagaimana membedakan yang palsu dan yang asli? Yang paling mungkin adalah dengan melihat apa yang terjadi dengannya ketika digunakan atau ketika sesuatu itu berada dan bergerak dalam konteks tertentu. Kaca atom asli dan kaca yang tidak asli akan ketahuan kalau digunakan, terutama kalau ia dibenturkan dengan benda keras. Yang asli pasti lebih tahan. Kalaupun keduanya pecah, pasti bentuk pecahannya berbeda. Jelaslah bahwa pengalaman sepintas dengan mata kepala tidak bisa sampai pada menyimpulkan mana gelas yang asli. Kita gampang tertipu dengan pengamatan sepintas, tertipu dalam hal-hal yang sepele, tentu tidak berakibat fatal, tetapi dalam perkara iman sangatlah fatal. Karena itu, waspadalah yang palsu dan yang menyesatkan. Boleh jadi adalah mereka yang seolah-olah bagian dari kita, padahal bukan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan. Tolong kami untuk sungguh-sungguh hidup dalam relasi dengan sesama.
baik itu dalam keluarga dan dalam lingkungan maupun dengan alam. Kami hidup berdamai dengan semesta alam. Kami mohon kehadiran kami diberkati dan menjadi berkat. Kami mohon kasih dan kemurahan Tuhan terus menuntun perjalanan hidup kami dalam berbagai tugas, tanggung jawab, aktivitas kami masing-masing. Peran kami dimampukan Tuhan. Utus kami, topang dan lindungi anak-anak kami agar mereka terus menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kiranya apa yang dikerjakan, diusahakan oleh segenap sahabat renungan harian akan senantiasa mendatangkan sukacita dalam kehidupan mereka. Dan kami menaruh pengharapan kami, Engkaulah yang akan memulihkan keadaan saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan sakit. Mereka yang menaruh pengharapan dalam duka cita, bahkan mereka yang juga lemah tak berdaya karena berbagai pergumulan kehidupan, Engkaulah akan memberikan kelegaan. Ya Tuhan, kami pun bersuka cita dengan saudara-saudara kami yang boleh menikmati cinta kasih Tuhan melalui pertambahan usia, sehingga mereka senantiasa bersyukur. Pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh bangsa kami menaruh pengharapan kami Tuhan. Tolonglah, pulihkanlah keadaan bangsa kami. Juga Engkaulah yang kiranya akan memberkati para pemimpin kami, juga menopang gereja Tuhan untuk sungguh-sungguh menyatakan kehadiran dalam persekutuan, kesaksian dalam pelayanan. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan orang tua kami di masa tua mereka, agar mereka senantiasa berbahagia dan bersuka cita bersama dengan keluarga. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini, dan inilah doa dan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Selamat menjalani aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati.